Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video kali ini, aku bakalan bahas mengenai lanjutan dari cerita seri Kensoki. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan atau berbagi di link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai di saat Koki dan Kayoko yang sedang melakukan pencarian. Dan sama seperti kelompok Latifa, mereka berdua tidak menemukan apapun. Selain itu, selama melakukan pencarian, Koki berpikir tentang mengapa dia sampai meninggalkan kerajaan Karasuki. Dan bagaimana juga dia bisa tahu bahwa Zen dan Ayame telah mati di tempat ini. Koki dan Kayoko memang sangat menyesal karena tidak bisa mengawal Ayame dan Zen. Tetapi alasan balas dendam masihlah kurang kuat untuk membuatnya datang ke sini. Koki adalah orang yang penting di kerajaan Karasuki. Jadi dia tidak mungkin untuk meninggalkan posisinya begitu saja hanya untuk alasan yang belum jelas. Namun meskipun Koki terus memikirkannya, dia masih tidak bisa mengingat apa-apa tentang alasan mengapa dia sampai pergi ke wilayah astral. Dan karena itulah Koki dan Kayoko curiga bahwa ada sesuatu yang penting di tempat ini. Dan hal itulah yang menjadi alasan berdua juga ikut di dalam tim penyelidik untuk mencari tahu dan menyusuri tempat ini. Dan lalu karena mereka berdua tidak menemukan apapun, Koki dan Kayoko kemudian memutuskan untuk kembali bergabung dengan tim Latifa. Tetapi ketika mereka berdua turun dari ketinggian, Koki kemudian menyadari tentang mengapa dia memanggil Latifa dengan sebutan Latifa sama. Padahal tidak ada alasan baginya untuk melakukan itu. Kemudian, sementara tim penyelidik masih melakukan penelusuran, di dalam kamp perkemahan, Charlotte, Masato, dan yang lainnya sudah bertemu dengan Raja. Melihat Putri Liana yang berada di sini, Raja Francis pun menjadi cukup terkejut dan Charlotte lalu menjelaskan bahwa pilar cahaya yang muncul sebelumnya nampaknya telah memindahkan baik Putri Liana dan Masato ke tempat ini. Dan karena masalah ini cukup serius, Raja Francis kemudian mengadakan pertemuan dengan Putri Liana dan Charlotte saja. Sementara Masato dan yang lainnya akan menunggu di ruangan lain. Dan lalu setelah pertemuan dimulai, Charlotte langsung menjelaskan apa yang terjadi setelah pilar cahaya menghilang dan juga fakta mengenai Masato yang telah menjadi pahlawan. Di dunia ini, memanggil pahlawan akan memerlukan batu suci. Dan jika batu suci yang memanggil pahlawan itu berasal dari kerajaan Galar, itu berarti kerajaan Galar bisa mengklaim pahlawan itu. Namun, jika Raja Francis melakukan itu secara paksa, maka hubungannya dengan Satsuki pasti akan menjadi memburuk. Selain itu, Putri Liana saat ini juga tidak memiliki otoritas raja untuk melakukan negosiasi ini. Jadi, Raja Francis akan menghubungi kerajaan Sentostella untuk melakukan negosiasi lebih lanjut. Dan juga dalam negosiasi selanjutnya, Masato nantinya akan dibebaskan untuk memilih tetap di kerajaan Galar atau kembali ke kerajaan Sentostella. Negosiasi mengenai pahlawan adalah sesuatu yang cukup beresiko, mengingat hal itu juga akan memengaruhi hubungan antar kerajaan. Dan lalu, sementara diskusi mengenai Masato ini terus berlanjut, Aisyah yang mengikuti kelompok Charlotte sebelumnya langsung mengirimkan informasi ini kepada Ryo. Sebenarnya, Ryo masih ingin mendengarkan cerita dari semua orang. Tetapi karena dia tidak bisa bertemu dengan yang lainnya untuk saat ini, Ryo dan Aisyah kemudian memutuskan untuk pergi dan mendirikan rumah batu di sebuah bukit yang menghadap ke arah danau. Dan untuk berjaga-jaga, Ryo memasang pelindung yang berlapis-lapis di luar rumah batu, supaya Sarah dan yang lainnya tidak bisa mendeteksi Aisyah. Dan lalu setelah mewujudkan tubuhnya, Ryo dan Aisyah duduk di ruang tamu dan Aisyah akhirnya pun memulai penjelasannya. Yang pertama, mengenai mata Ryo yang saat ini sudah berubah menjadi warna merah. Dan meskipun itu tidak mempengaruhi penglihatan Ryo, namun perubahan warna itu terjadi akibat asimilasi yang telah Aisyah lakukan. Mendengar itu, Ryo kemudian meminta Aisyah untuk menjelaskannya lebih detail lagi. Yang mana Aisyah kemudian menjelaskan bahwa kekuatan yang digunakan Ryo sebelumnya adalah kekuatan transcendent. Dan tubuh manusia tidak akan kuat untuk menggunakan kekuatan ini. Jadi karena itulah Aisyah lalu menggabungkan tubuhnya dengan tubuh Ryo, yang mana hal itulah yang disebut dengan asimilasi. Jika saja Ryo menggunakan kekuatan itu secara langsung, dapat dipastikan bahwa Ryo pasti akan mati. Jadi untuk menghindari itu, Aisyah kemudian merekonstruksi ulang tubuh Ryo dan bergabung untuk membuat tubuh yang mendekati wujud roh. Dan untuk melakukan itu, Aisyah menggunakan teknik rahasia yang disebut sebagai perjanjian spiritual, yang mana teknik ini nantinya akan memperkuat ikatan antara roh dan juga kontraktornya. Dan teknik ini juga lebih kuat daripada kontrak spiritual pada umumnya.
Mendengar itu, Rio lalu bertanya tentang perbedaan antara perjanjian spiritual dan kontrak spiritual. Yang lalu dijawab Aisyah bahwa perjanjian spiritual adalah teknik yang diciptakan oleh 7 dewa bijaksana. Dan perbedaan dari kedua teknik itu adalah letak kedalaman dari jiwa yang diciptakan. Selain itu, perjanjian spiritual juga memungkinkan roh untuk berasimilasi dengan kontraktornya, yang mana semakin menyatu jiwa roh dan kontraktornya, maka hal itu akan menjadi semakin kuat. Namun, meskipun begitu, teknik ini juga menimbulkan efek positif dan juga efek negatif. Jika dilihat dari sisi roh, mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, karena dengan melakukan asimilasi, mereka bisa mengendalikan tubuh utama dari kontraktornya, dan juga mewujudkan diri mereka sebagai senjata, yang mirip dengan senjata ilahi dari para pahlawan. Mendengar itu, Rio kemudian langsung teringat dengan pedang yang dia gunakan untuk membunuh Erika. Menurut Aisyah, pedang itu adalah perwujudan dari rohnya sendiri, dan dia tidak akan bisa mewujudkan itu lagi jika dia tidak berasimilasi dengan Rio lagi. Rio memang saat ini tidak bisa menciptakan pedang itu lagi, tetapi Aisyah mengingatkan Rio untuk tidak terlalu menggunakan kekuatan transenden lagi. Karena jika Rio menggunakan kekuatan transenden, maka Rio harus berasimilasi dengan Aisyah. Dan juga seandainya Rio tetap memaksa menggunakan kekuatan transenden tanpa melakukan asimilasi, maka Rio pasti akan berakhir dengan mati. Menggunakan kekuatan transenden sangatlah memberatkan tubuh manusia. Jadi Rio harus melakukan asimilasi dengan Aisyah untuk menggunakan kekuatan itu. Namun semakin kuat tingkat asimilasinya, maka tubuh Rio akan mulai berubah menjadi seperti roh, yang mana selama Rio menggunakan kekuatannya, maka Rio tidak akan mati. Dengan kata lain, semakin kuat asimilasi, maka Rio akan semakin menjauh dari menjadi manusia. Kemudian setelah mendengar itu, Rio lalu bertanya tentang seberapa besar tingkat asimilasi yang mereka gunakan ketika bertempur sebelumnya. Yang lalu dijawab oleh Aisyah bahwa itu sudah mendekati 100%, karena Aisyah sudah mengatur supaya asimilasinya dengan Rio bisa dibatalkan. Tetapi meskipun begitu, efek dari asimilasi masih akan tetap mempengaruhi tubuh Rio, seperti warna mata Rio yang sudah berubah warna. Menanggapi itu, Rio pun mengatakan bahwa itu tidak masalah, mengingat Rio juga mendapatkan banyak keuntungan dari asimilasi, seperti peningkatan drastis pada spesifikasi dasar miliknya. Namun, Aisyah membalas Rio bahwa asimilasi juga memiliki kekurangan, karena saat melakukan asimilasi, tubuh Rio akan berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia ataupun roh. Dan juga jika asimilasi sudah dilakukan, maka beban berat kekuatan akan mulai diberikan kepada tubuh Rio. Dan hal itu merupakan efek dari penggunaan otoritas kekuatan transenden. Selain itu, Aisyah juga masih belum mengetahui tentang efek lain yang akan ditimbulkan jika Rio menggunakan kekuatan transenden lagi. Dan hal itulah yang menjadi alasan mengapa Aisyah sekarang merasa sangat gelisah. Karena Aisyah tidak tahu efek apa saja yang akan muncul kepada Rio. Namun, sesuatu yang pasti, jika Rio terus melakukan asimilasi berkali-kali, maka Rio mungkin tidak akan bisa menjadi manusia lagi, bahkan jika asimilasinya dibatalkan di saat terakhir. Mendengar penjelasan Aisyah, Rio lalu menyimpulkan bahwa mereka sebaiknya tidak menggunakan asimilasi secara berlebihan. Aisyah setuju akan hal itu. Bagi Aisyah, asimilasi tidak akan terlalu merugikannya, karena tubuh utama Aisyah adalah bentuk roh. Sementara Rio yang merupakan manusia akan mendapatkan beban yang jauh lebih berat, karena setelah asimilasi dibatalkan, maka tubuh spiritual yang sudah dibentuk sebelumnya akan kembali menjadi bentuk fisik lagi. Rio paham akan hal itu. Dan lalu setelah memikirkannya, Rio pun lalu bertanya apakah pahlawan juga melakukan asimilasi dengan roh tingkat tinggi. Yang mana hal itu dijawab oleh Aisyah bahwa itu benar. Dan hal itulah alasan mengapa pahlawan memiliki kekuatan super dan senjata ilahi setelah mereka datang ke dunia ini. Namun, teknik perjanjian spiritual yang mereka gunakan cukuplah berbeda. Yang digunakan Rio dan Aisyah adalah yang asli. Sementara, teknik yang digunakan pahlawan adalah sesuatu yang telah dimodifikasi oleh 6 dewa bijaksana, yang mana teknik mereka jauh lebih maju, meskipun terdapat beberapa kondisi untuk menggunakannya. Seperti pahlawan akan menjadi budak jika mereka membangkitkan seluruh kekuatannya. Dan lalu, alasan mengapa para roh di dalam tubuh pahlawan menjadi membenci Aisyah dan Miharu adalah karena di dalam kehidupan sebelumnya, Miharu Ayase adalah dewa bijaksana yang ketujuh, yang mana memiliki nama Lina. Dan Aisyah juga merupakan bagian dari Lina.
Mendengar itu, Rio pun menjadi terkejut dan perkataan Aisyah seolah-olah mengatakan bahwa Aisyah dan Miharu adalah orang yang sama. Dan karena Rio menjadi semakin bingung, Aisyah kemudian menjelaskan bahwa setelah perang melawan iblis berakhir sekitar 1000 tahun yang lalu, Dewa Bijaksana ketujuh yaitu Lina melepaskan keilahiannya dan dia melahirkan Aisyah. Dan lalu sesuai perjanjian yang dibuat sebelumnya, Aisyah kemudian mendiami jiwa Raja Naga ketika melakukan reinkarnasi. Rio yang mendengar itu akhirnya mengambil nafas yang panjang, dan karena terlalu banyak informasi yang baru saja dia dengar, Rio kemudian memutuskan untuk menenangkan diri dengan mandi terlebih dahulu dan akan melanjutkan pembicaraan setelah dia mandi. Dan kemudian di dalam kamar mandi, Rio akhirnya menyadari bahwa mantel wyvernnya telah rusak berat dan dia tidak akan bisa menggunakannya lagi sebagai mantel panjang. Jadi karena itulah Rio kemudian memutuskan untuk menggunakan beberapa bagiannya untuk membuat mantel pendek. Selain mantel, pedang milik Rio juga sudah patah akibat pertarungan sebelumnya. Dan juga karena pedang itu tertinggal di danau, Rio tidak mungkin untuk mengambilnya lagi. Kemudian setelah melepaskan mantel wyvernnya, Rio lalu memeriksa bagian tubuhnya di depan cermin. Ternyata tidak hanya warna matanya saja yang berubah, semua bekas luka yang ada pada tubuh Rio sebelumnya telah menghilang. Selain itu, meskipun Rio sudah melepas artefaknya, warna rambut Rio masih berwarna putih keabu-abuan. Melihat itu, Rio kemudian mencoba untuk mencabut selai rambutnya. Dan ternyata rambut yang dicabut itu perlahan mulai kembali ke dalam warna hitam. Dan kemungkinan hal ini semua adalah efek dari asimilasinya. Sementara itu, pada waktu yang sama, Charlotte saat ini sudah mengumpulkan Miharu dan yang lainnya. Dan mereka akan mulai pembahasan mengenai Masato. Masato saat ini sudah menjadi pahlawan baru. Jadi tentu saja dia akan diperebutkan oleh beberapa kerajaan. Namun, meskipun begitu, Charlotte mengatakan bahwa kerajaan Galar hanya akan mengklaim batu suci yang memanggil Masato saja. Dan mereka tidak akan memaksa Masato untuk tetap tinggal di kerajaan Galar. Jadi, Masato masih bebas untuk menentukan kerajaan mana yang ingin dia tempati. Namun, jika Masato memilih kerajaan Galar, dia akan mendapatkan sambutan yang sama dengan Satsuki. Tetapi, jika Masato memilih kerajaan Sentostella, maka Masato harus melakukan diskusi lebih lanjut dengan Putri Liliana. Dan untuk saat ini, kerajaan Galar akan memberikan waktu Masato untuk melakukan reuni dengan Satsuki dan Miharu, mengingat mereka bertiga belum bertemu dalam waktu yang lama. Menanggapi itu, Satsuki kemudian bertanya ke Charlotte tentang kondisi yang sudah terjadi di luar saat ini. Yang lalu dijawab oleh Charlotte bahwa perang sudah berakhir. Tetapi tim penyelidikan masih akan terus melakukan investigasi. Dan kemungkinan mereka baru bisa kembali ke ibu kota kerajaan dalam waktu 1 atau 2 hari lagi. Mendengar itu, wajah Miharu malah berubah menjadi nampak sedih. Dan Miharu juga mengatakan bahwa dia ingat kerajaan ini sedang diserang oleh kerajaan lain. Tetapi Miharu merasa bahwa dia telah melupakan sesuatu. Charlotte setuju dengan Miharu karena nampaknya semua orang yang ada di sini juga melupakan beberapa kejadian, yang mana hal itulah yang membuat situasi saat ini menjadi sangat aneh. Dan karena hal itu juga, Charlotte kemudian ingin membandingkan semua ingatan dari semua orang setelah tim Latifah dan yang lainnya kembali ke kamp perkemahan. Tetapi sesaat setelah Charlotte mengatakan itu, Miharu tiba-tiba merasa bahwa dia mendengar sesuatu. Dan dengan tergesa-gesa, Miharu kemudian mencoba untuk mencari sumber suara itu. Namun, Miharu berakhir dengan tidak bisa menemukannya. Miharu awalnya berpikir apakah dia hanya salah dengar saja. Tetapi entah mengapa suara barusan seperti menggema di dalam diri Miharu. Kemudian pada malam harinya, Rio dan Aisyah melanjutkan pembicaraan mereka sebelumnya sambil makan malam bersama. Dalam awal pembicaraan mereka, Rio memberitahu Aisyah bahwa Rio ternyata mengalami perubahan lain di dalam tubuhnya, seperti warna rambut dan hilangnya bekas luka lamanya. Yang mana hal itu berarti tubuh Rio mulai berubah menjadi makhluk spiritual. Mendengar itu, Aisyah pun menjadi nampak murung. Tetapi Rio kemudian mengalihkan perhatian Aisyah dengan bertanya apakah pahlawan selalu berasimilasi dengan roh tingkat tinggi. Yang lalu dijawab Aisyah bahwa itu benar. Mendengar itu, Rio pun lalu bertanya lagi bahwa bukankah pahlawan juga akan memiliki resiko asimilasi juga jika mereka menggunakan asimilasi setiap hari. Namun sejauh yang Rio lihat, Satsuki nampaknya tidak mengalami itu.
Aisyah lalu menjelaskan bahwa para pahlawan nampaknya hanya melakukan asimilasi dalam kadar tertentu saja. Dan mereka hanya akan meningkatkan jumlah asimilasi di saat mereka sedang bertempur. Dengan kata lain, semakin rendah tingkat asimilasi, maka resikonya akan semakin rendah. Dan juga menurut Aisyah, alasan mengapa Rio bisa membunuh Erika adalah karena Erika tidak melakukan asimilasi secara penuh. Dan kemungkinan 6 dewa bijaksanalah yang membatasi tingkat asimilasi para pahlawan. Dan menurut perkiraan Aisyah, para pahlawan hanya menggunakan tingkat asimilasi sebanyak 70 hingga 80% saja. Mendengar itu, Rio lalu bertanya mengapa 6 dewa bijaksana malah membatasi asimilasi pahlawan. Padahal jika pahlawan bisa berasimilasi lebih kuat lagi, maka mereka tidak akan mati. Aisyah lalu menjawabnya bahwa hal itu karena 6 dewa bijaksana hanya ingin menggunakan kekuatan roh tingkat tinggi saja. Dan mereka nampaknya tidak ingin roh tingkat tinggi yang mereka segel pada tubuh pahlawan menjadi bangkit. Karena jika roh itu bangkit, maka akan ada kemungkinan bahwa roh tingkat tinggi itu akan mengendalikan tubuh pahlawan. Yang mana itu berarti selama pahlawan tidak berasimilasi secara penuh, maka Miharu yang bersama Satsuki saat ini masih akan tetap aman. Dan lalu setelah memahami itu, Rio pun melanjutkan pertanyaannya. Dan hal itu tentang mengapa roh tingkat tinggi di dalam tubuh Erika terlihat sangat membenci baik Miharu dan Aisyah. Dan juga apa yang sudah terjadi antara Lina dengan roh tingkat tinggi serta 6 dewa bijaksana. Mendengar itu, Aisyah lalu menjelaskan bahwa 1000 tahun yang lalu ada dewa dan 14 transcendent yang melayani dewa itu. Mereka adalah Raja Naga, 6 roh tingkat tinggi, dan 7 dewa bijaksana. Raja Naga adalah kehidupan sebelumnya dari Amakawa Haruto, yang mana saat ini sudah berubah menjadi Rio. Sementara Lina adalah kehidupan sebelumnya dari Miharu. Pada saat itu, dewalah yang menciptakan dunia dan mengatur isinya bersama dengan 14 transcendentnya. Tetapi setelah dewa tiba-tiba menghilang, para transcendentlah yang melanjutkan untuk mengelola dunia. Sebelumnya, di saat dewa masih ada, semua kehidupan masihlah selaras dan menjadi dunia utopia yang tidak ada pertikaian. Tetapi setelah dewa menghilang, konflik dan perbedaan pada manusia akhirnya pun mulai muncul. Manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas, yang mana akan menjadi sangat sulit untuk menyatukan nilai-nilai kemanusiaan dan menghilangkan konflik di antara mereka. Jadi karena itulah 7 dewa bijaksana akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu dalam menyelesaikan masalah itu. Yang tak lain, mereka mencoba membawa dewa kembali dari dimensi lain. Dan untuk melakukannya, 7 dewa bijaksana melakukan penelitian untuk membuka lubang dimensi lain. Dan perlahan penelitian mereka akhirnya membuahkan hasil. Namun meskipun begitu, 7 dewa bijaksana bukanlah satu kesatuan. Jadi mereka tidak memiliki niat dan tujuan yang sama. Selain itu, 7 dewa bijaksana selain Lina ternyata malah membuat dunia ini menjadi semakin kacau dengan penelitian yang mereka lakukan. Lina berusaha untuk menghentikan mereka, tetapi dia malah dipenjarakan oleh 6 dewa bijaksana yang lain. Dan semenjak itulah 7 dewa bijaksana berubah menjadi 6 dewa bijaksana. Dan lalu semenjak Lina dipenjarakan, 6 dewa bijaksana yang lain terus melakukan eksperimen untuk melubangi dimensi yang lain. Dan hasilnya peperangan besar pun terjadi. Karena akibat terbukanya lubang dimensi lain, sejumlah pasukan besar iblis mulai memasuki dunia ini melalui daerah paling barat dari wilayah astral. Dunia menjadi sangat kacau, dan untuk mengatasi itu, 6 dewa bijaksana memberikan manusia sihir dan alat sihir yang kuat untuk melawan para iblis. Namun meskipun begitu, perang masihlah belum bisa diakhiri. Dan untuk mengatasi masalah ini, 6 dewa bijaksana memerlukan bantuan dari para roh dan juga dewa naga. Dan lalu karena hubungan mereka tidak baik, 6 dewa bijaksana kemudian memutuskan untuk membebaskan Lina dan menyuruhnya untuk meminta bantuan kepada para roh dan juga dewa naga demi mencapai perdamaian dunia. Dan lalu karena Lina merasa bersalah karena tidak bisa menghentikan 6 dewa bijaksana sebelumnya, Lina pun akhirnya bersedia untuk menjadi utusan mereka dalam meminta kerjasama. Dan tempat pertama yang Lina tuju adalah desa para roh. Awalnya para roh tingkat tinggi merasa sangat marah. Tetapi karena melenyapkan para iblis lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu, mereka kemudian bersedia untuk bekerja sama. Dan para roh tingkat tinggi bersama roh tingkat genus akhirnya pergi menuju ke wilayah astral. Sementara itu, Lina kemudian pergi untuk membujuk Raja Naga. Dan jika dia berhasil, maka kekuatan tempur mereka pasti akan bisa mengakhiri perang ini.
Namun pada saat itu ternyata di wilayah Yagumo juga diserang oleh pasukan iblis. Dan meskipun Raja Naga harus melawan serangan iblis itu terlebih dahulu, Lina ternyata masih berhasil untuk membujuk Raja Naga. Tetapi apa yang dia tidak duga sebelumnya adalah 6 roh tingkat tinggi yang menuju ke wilayah Strat sebelumnya tiba-tiba menghilang. Dan ternyata hal itu karena 6 dewa bijaksana menciptakan sistem pemanggilan pahlawan. Dan dalam proses itu mereka menyegel para roh tingkat tinggi ke dalam inti dari para pahlawan. Lina sudah mencoba untuk melepaskan segel dari para roh tingkat tinggi, tetapi hal itu tidak berhasil. Yang mana hal itu kemudian membuat para roh tingkat tinggi berpikir bahwa Lina adalah pengkhianat yang sama dengan 6 dewa bijaksana yang lain. Dan karena itulah roh tingkat tinggi menjadi sangat membenci Lina. Sementara itu di sisi lain pada waktu yang sama Raja Naga yang sudah memusnahkan para iblis di wilayah Yagumo langsung bergegas ke wilayah Stral untuk mengakhiri perang. Namun di dalam ingatan Aisyah dia tidak tahu apa yang telah terjadi selanjutnya. Dan yang Aisyah ingat adalah ingatan di mana ketika Raja Naga dan Lina sedang meregang nyawa mereka. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kelanjutannya akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian suka dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.